Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Saya merupakan mahasiswa Mercu Buana jurusan akuntansi. Kali ini saya akan membahas mengenai forum 4 pada mata kuliah laporan akuntan. Yang pertama itu terkait dengan 5 prinsip dasar kode etik profesi akuntan publik. Nah, yang pertama itu ada yang namanya prinsip integritas, yang kedua itu ada yang namanya objektivitas, yang ketiga itu ada yang namanya kompetensi, yang keempat ada yang namanya kerahasiaan, dan yang terakhir ada yang namanya perilaku profesional. Nah, yang pertama ini adalah profesi integritas. Apa itu profesi integritas? Nah, jadi di dalam prinsip integritas itu seorang auditor harus bersikap jujur, terus terang, tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasanya. Nah, yang kedua namanya prinsip objektivitas. Apa itu prinsip objektivitas? Nah, prinsip objektivitas itu adalah prinsip suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan oleh seorang auditor tersebut. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya prinsip kompetensi, kecermatan, sama kehati-hatian profesional. Nah, apa sih itu prinsip tersebut? Nah, prinsip tersebut merupakan jadi setiap seorang auditor harus melaksanakan jasa profesional itu dengan sikap hati-hati, kompetensi, dan adanya ketekunan. Nah, yang keempat ada yang namanya prinsip kerahasiaan. Apa itu prinsip kerahasiaan? Jadi prinsip kerahasiaan merupakan seorang auditor harus menghormati rahasia-rahasia dalam melakukan jasa profesionalnya tersebut. Jadi dalam melakukan audit laporan keuangan suatu perusahaan, auditor harus mengedepankan sikap kerahasiaan ini. Jadi laporan auditnya nanti tidak boleh disebarluaskan dan tidak boleh memakai informasi-informasi tersebut tanpa adanya persetujuan. Nah, yang terakhir ada yang namanya sikap profesional. Apa itu prinsip perilaku profesional? Nah, ini merupakan seorang auditor harus menjauhi tingkah laku yang tidak sesuai yang mencerminkan seorang auditor dan harus dipenuhi sebagai rasa tanggung jawab kepada penerima jasanya tersebut. Nah, yang kedua pertanyaannya itu terkait dengan independensi dan skeptisme profesional. Apa itu independensi dan apa itu skeptisme profesional? Yang pertama ada yang namanya independensi. Apa itu independensi? Independensi itu berkaitan dengan prinsip objektivitas dan integritas. Jadi, independensi auditor adalah sikap yang tidak memihak kepada siapapun atau kepentingan manapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen suatu perusahaan. Sedangkan skeptisme profesional itu merupakan sikap seorang auditor yang selalu meragukan atau mempertanyakan tentang segala sesuatu dan menilainya secara bukti. Jadi berdasarkan bukti serta pengambilan keputusan auditnya itu berdasarkan keahlian audit yang dimilikinya. Jadi tidak sembarangan seorang auditor menilai sesuatu dengan cepat gitu. Pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ketiga itu terkait dengan kerangka kerja konseptual untuk menerapkan kode etik profesi akuntan publik.
Nah, jadi kerangka kerja konseptual ini menyediakan petunjuk dasar tentang etika. Nah, kerangka kerja ini mengandung contoh penjagaan keamanan yang nantinya akan mengarah kepada ancaman-ancaman untuk patuh terhadap prinsip-prinsip dasar. Dan juga mengandung contoh situasi di mana penjaga keamanan itu tidak tersedia sehingga terciptanya ancaman-ancaman yang bisa dihindari. Nah, kerangka kerja ini menetapkan suatu pendekatan untuk anggota itu tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi ancaman terhadap keputusan pada prinsip dasar etika. Yang kedua itu mengevaluasi ancaman yang terdeteksi, dan yang terakhir adalah mengatasi ancaman dengan menghilangkan dan menurunkannya sampai pada level yang diterima. Nah, jadi kalau misalnya ada ancaman, kita bisa mengatasinya atau bisa menurunkan tingkat ancaman tersebut ke level-level yang bisa diterima gitu. Untuk nomor 5, yang pertama kan pertanyaannya, jika ditawari untuk melakukan penugasan audit yang mengakibatkan situasinya itu menjadi tidak independen secara pengadilan. Nah, jika saya sebagai seorang auditor, saya tidak mau karena prinsipnya sebagai seorang auditor harus mengedepankan sikap objektivitas dan skeptisme profesional. Nah, salah satu sikap skeptisme profesional tersebut adalah dengan mengedepankan independen secara penampilan. Hal ini berarti auditor harus mampu menampilkan dirinya untuk tidak menimbulkan pandangan dari pihak lain pada dirinya, sehingga auditor mampu menjaga sikap dengan baik untuk tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, sehingga independensi baik penampilan itu sangat penting bagi perkembangan profesi auditor itu sendiri. Nah, terkait hal ini, jadi sebenarnya dalam proses pemeriksaan atau konsultasi keuangan, seorang auditor wajib untuk memperoleh pengetahuan yang cukup tentang bisnis suatu perusahaan yang akan menjadi klien auditor itu sendiri, dengan mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik dari perusahaan itu sendiri yang menuntut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan si auditor itu sendiri. Nah, pemahaman tentang bisnis dan informasi yang diperoleh oleh seorang auditor itu berguna untuk yang pertama menafsirkan resiko bawaan, terus identifikasi masalah, perencanaan dan pelaksanaan audit itu bagaimana biar berjalan secara efisien dan efektif, terus untuk melakukan evaluasi bukti audit, serta untuk menyediakan jasa yang lebih baik yang diberikan seorang auditor bagi kliennya. Nah, hal tersebut tidak boleh dilakukan sebab jika saya sebagai auditor atau seorang auditor itu harus mengedepankan sikap profesional dalam menjalankan tugas tersebut. Ketika mengaudit perusahaan lain di mana misalnya ada seseorang yang kita kenal bekerja di sana dan sangat membantu keadaan ekonomi di masa kecil. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, sebagai auditor itu dalam menerima
penugasan tidak boleh didasarkan karena adanya suatu kepentingan. Nah, hal ini tidak mencerminkan salah satu prinsip dasar kode etik akuntan publik, yaitu prinsip objektivitas. Nah, apa itu prinsip objektivitas? Nah, prinsip ini adalah jadi seorang auditor itu tidak boleh subjektif dalam mengaudit laporan keuangannya karena adanya benturan kepentingan yang terjadi dari auditor tersebut kepada salah satu pihak di perusahaan tersebut atau pengaruh dari pihak-pihak lain yang mempengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Nah, pertanyaan yang terakhir itu terkait tentang apakah kita boleh menjual data laporan keuangan perusahaan lain yang telah diaudit kepada pihak lain. Nah, jawabannya itu tidak. Karena sebagai seorang auditor harus mengedepankan prinsip kerahasiaan, yaitu menghormati rahasia dalam melakukan jasa profesional dari penugasan, misalnya dari kita sebagai seorang auditor mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan dan tidak boleh memakai atau memberikan informasi tersebut tanpa adanya persetujuan dari pihak atau perusahaan yang kita audit tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.